Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu alal ni'matil iman wal islam. Walakal hamdu anta ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita semuanya nikmat Islam dan iman. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Semoga salawat dan salam terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Kajian di pagi ini akan saya sampaikan alam yang dilalui kita dalam proses kehidupan manusia. Apa saja yang kita lalui dan yang sudah kita lalui. Maka pernahkah kita bertanya kepada diri kita, di manakah kita sebelum dilahirkan? Apa dan bagaimana kita selama di alam kandungan yang gelap dan gulita itu? Bagaimana proses perjalanan yang melahirkan itu, yang melelahkan itu, sehingga kita sampai ke dunia ini? Lantas apa tujuan kita hidup di dunia? Apa yang terjadi dengan umur kita yang semakin bertambah dan kian hari usia kita semakin berkurang? Setelah tutup usia, kemanakah kaki kita melangkah? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mestinya sering kita ingat, sering kita terbersit dalam diri kita. Dari pertanyaan tadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah ada 5 macam alam yang dilalui dalam proses kehidupan manusia ini. Dan kelima-limanya ini akan kita bahas pada pagi ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama adalah alam arwah. Kapan alam arwah? Arwah itu jamak dari ruh. yakni ruh-ruh manusia yang masih di dalam alam arwah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada kita saat di alam arwah ini. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim
dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam, yakni kita semuanya, dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kamu lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yakni terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia sudah diambil janji untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia itu lahir, yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah suci iman, lalu lingkungan yang menjadikan manusia itu menjadi musyrik, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesaksian dan perjanjian ini, seluruh manusia lahir ke dunia dianggap sudah mempunyai nilai, yaitu nilai fitrah beriman kepada Allah dan ajaran yang lurus, yakni ajaran Islam. Yang kedua adalah alam rahim. Alam rahim adalah masa sejak pertama sel telur ibu dengan sperma ayah di rahim ibu sampai dilahirkan. Ini alam rahim namanya. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk ilayal masir. Ya. Tentunya ada ayat yang menjelaskan tentang bertemunya sel telur ibu dan sperma ini, misalnya dalam surah Al-Mu'minun, namun tidak saya bahas itu, akan tetapi kita ngambil bahwa kita pernah ada di dalam alam rahim ini, yakni dalam alam kandungan. Dan Al-Quran menjelaskan wa wassaynal insana, dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya untuk berbuat baik, untuk berbakti. Ibunya telah mengandungnya yang semakin hari semakin berat, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya setelah disusui dalam 2 tahun. Karena itu bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kamu akan kembali. Juga dalam surah, yakni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yakni tadi, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan segamblang-gamblangnya, kita harus berbakti, ya harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berbuat baik kepada orang tua. Ada beberapa ayat
yang mengkaitkan dengan beribadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, baik orang tua masih hidup maupun orang tua sudah mati. Lalu ayat yang berikutnya tadi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, ketika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai umur tua di hadapan kita dalam rawatan kita, ya, atau kita menangi orang tua itu, fala taqul lahuma uffin, jangan mengatakan ah. Ya. Artinya jangan sinis terhadap orang tua, ya. Jangan menyakiti orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan pula kamu menghardik keduanya, berkata keras. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang santun, yang mulia, yang baik. Terus ditegaskan lagi oleh Allah, wahfid lahuma janahadulli, rendahkanlah dirimu karena rahmat, karena kasih sayang kepada keduanya. Wahfid lahuma janahadulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah, yakni dan katakanlah, ya Allah, rahmatilah keduanya seperti keduanya telah merawatku di masa kecilku. Jadi Allah memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, yang sedetail-detailnya, betapa pentingnya orang tua, sampai gampangnya kalau istilahnya, kalau bahasa sehari-harinya, ya kita katakan Allah ini mendidik kita dengan memperolok-olokkan. Hei, kamu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena keduanya telah mengandungmu 9 bulan. Ibumu telah mengandungmu 9 bulan yang semakin hari semakin berat. Kemudian menyusuimu 2 tahun, baru kamu disampeh. Kadang ada yang lebih dari 2 tahun. Kemudian yang ke ayat pada surah Al-Isra yang saya baca tadi adalah ngolok-olok juga. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ya. Jangan kau mentelantarkan kedua orang tuamu. Jangan kamu menghardik kedua orang tuamu. Jangan kamu berbuat sembrono terhadap kedua orang tuamu. Taulah kamu, dulu kamu dididik pada waktu kecil. Jadi terus diwelehke karo Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya betul-betul kita ini memuliakan orang tua, bahkan letaknya setelah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita teliti, kita rasakan orang tua ini memang mempunyai sifat yang hampir meniru sifat Allah, yakni mendekati sifat Allah terhadap anaknya. Kalau saya ilustrasikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita itu tanpa minta balasan sama sekali. Kita beribadah kepada Allah bukan membalas rizki yang diberikan Allah, tapi itu kewajiban kita. Bahkan itu kebutuhan kita. Karena semakin kita beribadah, Allah semakin memberi nikmatnya kepada kita. Begitu pula orang tua. Orang tua sudah tadi, ibu mengandungnya 9 bulan, kemudian melahirkannya dengan susah payah, kemudian dia
menyusuinya sampai 2 tahun. Apa ada yang minta bayaran? Tidak ada. Ya. Kemudian setelah itu dididik, di sekolah ke, di pondok ke, kemudian selanjutnya dijadikan manten, kemudian selanjutnya lagi bagi orang tua yang mampu digawe ke omah, tukok ke mobil. Apa ada orang tua yang minta balasan? Tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, enggak minta balasan. Lalu ketika kita itu berbakti kepada orang tua, tidak akan mengurangi rizki, tidak akan mengurangi pemberian orang tua kepada anaknya, bahkan akan semakin ditambah oleh orang tua itu. Kalau orang tuanya mampu, anaknya berbakti, kabeh nggo anake. Kabeh nggo anake. Bahkan ketika orang tua tidak mampu pun, ketika anaknya itu berbakti, wong tua luwe HP ora mangan asal anake mangan. Wong tua luwe HP ora nganggo pakaian asal anake berpakaian. Artinya bodoh misalnya hari raya yang umum orang beli pakaian baru, orang tua lebih baik tidak beli pakaian baru asal anaknya beli pakaian baru. Subhanallah. Ya, itu dari sisi kebaikan. Begitu pula dari sisi kejelekan, kejahatan. Kita sudah berbuat jahat ora karuan karo Allah, menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian suatu saat kita sadar, lalu kita bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Allah tidak menolak. Allah menerima taubat kita, menjadikan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang tua. Ketika ada anak yang durhaka ora karuan, dikandani angele pol, kemudian anak itu terus bertobat, mengikuti perintah orang tua, maka orang tua pun akan mengampuninya tanpa syarat. Itulah contoh bahwa hampir orang tua itu sifatnya menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alam yang ketiga adalah alam dunia. Nah, ini yang kita sedang melaluinya. Alam arwah sudah kita lalui, alam kandungan sudah kita lalui, lalu alam dunia. Wa ma hadhihi hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya. Kebanyakan tidak mengetahui, dikira dunia itulah kehidupan, padahal kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirah khairun lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu yang lebih baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Juga dalam surah Muhammad ayat 36, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalukum. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu bermain-main dan jika kamu beriman serta bertakwa,
Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi beriman dan bertakwa. Ya. Ini kehidupan di dunia ini. Lalu kehidupan dunia bukan untuk memanen. Bukan untuk memanen kehidupan dunia ini, adalah untuk menanam. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu merupakan ladang bagi akhirat. Ya, bahasa kerennya dunia itu sebagai tempat investasi. Investasi adalah kebutuhan kenyamanan, kebahagiaan. Kapan? Di masa yang akan datang. Itu namanya investasi. Ada deposito, ada asuransi, ada reksadana, menyimpan sejumlah emas atau dolar. Ya. Agar apa? Agar nikmat di masa tua. Pikirannya seperti itu. Bagi orang-orang yang punya duit. Ya. Agar nikmat di masa tua. Jadi kadang-kadang semakin orang itu pinter, semakin kelalen karo akhirat ketika tidak pernah ngaji. Lagi, lah ini dipikirkan oleh semua orang yang pinter. Mungkin sing ora pinter, ora mikir deposito apa. Orang mikir masa depan, nggak ada. Ya oleh hari ini tak pangan dino iki. Wong biasanya orang umumnya yang orang-orang kecil seperti itu. Tapi kalau yang sudah pendidikan tinggi mikir untuk masa depan tadi. Ya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hidup kita di dunia hanya sebatas umur kita? Dan tidak ada manusia abadi di dunia ini. Pernahkah terbayang dalam benak kita seperti apa kita dalam kehidupan akhirat kelak? Ya. Dalam kemiskinankah kelak di akhirat, dalam keadaan payah, tidak berdaya, atau dalam kebahagiaan bersama Allah, bergelimang dengan makanan dan minuman yang menyegarkan dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita tadi saya mengatakan yang di atas ini orang-orang yang berpengalaman. Yakni pikirannya adalah deposito masa tua. Nah, kemudian deposito untuk kehidupan abadi itu seringkali terlupakan. Maka kalau saya tanyakan, sudahkah kita menyiapkan investasi akhirat? Seperti halnya investasi di dunia? Jawabannya ya kita semua yang menjawab ya. Kalau kita melihat ada seorang sahabat yang namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah itu mempunyai kebun hanya 2. Yang satu yang bagus, yang satu yang jelek. Kemudian turun ayat, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dilipat gandakan pembayarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lalu Abu Dahdah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Allah butuh pinjaman?" Rasulullah menjawab, "Ya." Yakni infak di jalan Allah. Langsung Abu Dahdah menyatakan, "Ya Rasulullah, saya mempunyai 2 kebun, akan saya pinjamkan kepada Allah dengan harapan untuk mendapatkan pembayaran yang lipat ganda di surga nanti." Maka lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dahdah, wahai Abu Dahdah, jangan dua-duanya, satu saja. Yang satu untuk keperluan kamu dan yang satunya yang
untuk pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Darda mengatakan, "Ya Rasulullah, kebun saya ini yang satu ada di atas yang bagus, artinya yang bagus, ada 600 pohon kurma di dalamnya, yang keluarga saya juga ada di situ. Di situ ada mata airnya yang bagus, sedangkan yang satunya tidak baik, ada di bawah," kata si Abu Darda. "Dan saya pinjamkan kepada Allah yang baik, yakni yang di atas, yang mempunyai 600 pohon kurma." Itu adalah dalam rangka investasi akhirat. Ya. Nah, kalau kita berpikir sejauh mana investasi kita, belum seberapanya kalau dipikirkan seperti Abu Darda tadi. Seandainya kita punya 2 kebun, seandainya ya, dan ingin bersedekah, yang satu kebun yang bagus, yang satu yang jelek, bisa jadi yang disedekahkan adalah yang jelek. Yang satu sudah dipakai rumah, yang satu kosong, maka yang disedekahkan adalah yang kosong. Itu kalau mau. Itu pun sedikit yang mau untuk investasi akhirat tadi. Banyak pilihan untuk investasi akhirat ini. Ada misalnya amal jariah, berupa amal harta, bentuk kepentingan sarana ibadah. Ini juga amal jariah. Berapapun jumlahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Itu juga termasuk amal soleh yang menjadi investasi akhirat. Yakni ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, baik untuk masalah dunia maupun masalah agama. Ilmu dunia ketika diniati untuk agama, ya menjadi ilmu agama. Diniati ikhlas, ketika ilmu itu ilmu yang mubah, yang bukan haram. Ya. Misalnya kita mempunyai sebuah keterampilan, apakah keterampilan menjahit, apakah keterampilan mengukir atau apa saja, lalu diajarkan kepada orang lain dengan niat ikhlas agar orang itu bisa mendapatkan pekerjaan, maka itu yang menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus menerus. Dan barangkali tidak kalah pentingnya dengan ilmu agama. Kenapa? Karena dengan mengajari orang menjahit tadi, misalnya menjahit, maka orang yang tadinya menganggur bisa menjadi buruh jahit. Lalu dari buruh jahit itu dia bisa menghidupi keluarganya. Maka manfaatnya juga besar. Yang ketiga juga mendidik anak agar menjadi anak yang saleh dan salehat. Dan ini tidak akan habis waktunya sampai mati mendidik anak menjadi anak agar soleh dan solehat. Sampai kita mati atau anaknya mati. Dan juga memanfaatkan misalnya bulan-bulan penting, memanfaatkan waktu untuk beribadah semaksimal mungkin. Menolong kesulitan orang lain, merawat anak yatim, dan lain-lain banyak sekali. Membangun masjid, merawat masjid, meramaikan masjid, itu juga amal yang soleh. Suatu saat Rasulullah mengatakan bahwa amalan yang akan ditemui oleh seseorang sesudah dia mati adalah ilmu yang disebarkannya, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Kemudian juga membangun masjid atau mempunyai kepedulian terhadap masjid, membangun rumah singgah, itu juga termasuk. Mewariskan Al-Quran, artinya ya anaknya diajari Al-Quran, kemudian juga membuat aliran sungai.
nahrun yujriha, yakni membuat aliran sungai, atau kalau di sini tentunya tidak membuat aliran sungai, tapi memasang pam misalnya untuk orang lain, untuk masjid, untuk musola, atau membuatkan sumur, itu termasuk di situ. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Jadi banyak investasi untuk akhirat yang perlu kita pikirkan. Kemudian yang berikutnya adalah alam barzah. Ini alam kubur atau alam barzah adalah alam sesudah manusia meninggal dunia. Maka alam barzah itu harus tidak harus di kuburan. Orang yang mati karena sesuatu sehingga dia tidak dikubur, itu tetap masuk ke dalam alam barzah. Misalnya orang mati tenggelam, dimakan dimakan ikan, maka dia tetap masuk alam barzah, bukan alam ikan, karena alam barzah itu adalah alam sesudah alam dunia ini, setelah meninggal dunia. Nah, sebelum masuk ke alam barzah, manusia mengalami sakaratul maut. Akhir daripada kehidupan dunia ini adalah sakaratul maut. Di mana sakaratul maut ini amat sangat berat bagi orang yang zalim dan sangat mudah bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya di sini dikatakan dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 31, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, beriman, kemudian dia istiqomah di dalam imannya, menjalankan syariah Allah, maka pada saat sakaratul maut akan turun para malaikat. Jadi tidak hanya satu malaikat yang turun, banyak. Dalam hadis, mereka berjajar sejauh mata memandang. Malaikat mengatakan, Allah takhafu wa la tahzan. Janganlah kamu takut dan jangan pula kamu bersedih hati. Dalam tafsir adalah jangan kamu takut terhadap yang akan kau hadapi, alam barzah dan seterusnya. Dan jangan pula kamu bersedih hati terhadap apa yang kau tinggalkan di dunia. Wabshiru bil jannah, dan beritahukanlah berita gembira dengan surga yang memang kalian sudah dijanjikan. Kami adalah pelindung-pelindung kamu di dunia dan juga di akhirat. Dan kamu di akhirat akan mendapatkan apa saja yang kamu senangi sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang sulit, sedangkan orang-orang yang zalim, di antara ayat yang menerangkan adalah surah Al-An'am 94. Namun masih banyak ayat-ayatnya. Seandainya kamu tahu ketika orang-orang zalim itu di dalam tekanan sakaratul maut dan malaikat memukuli mereka dengan tangan mereka sambil dikatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu, pada hari ini kamu akan diberi balasan dengan azab yang sangat menghinakan disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap Allah yang tidak benar, ya, menyekutukan Allah, berbuat bid'ah dan lainnya, dan kamu telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kamu berjumpa dengan Allah furoda. Kamu sekarang berjumpa dengan Allah, menemui Allah furoda, sendiri-sendiri. Sebagaimana kami telah menciptakan kamu sekalian, kata Allah, di awalnya. Dan kamu meninggalkan semuanya di belakang kamu, yakni semua yang kamu miliki, semua yang kamu usahakan, kamu tinggalkan di dunia. Dan kami tidak melihat bersama kamu para penolong-penolong kamu
yang kamu yakini bahwa mereka akan memberikan pertolongan pada kamu. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tas'umun. Benar-benar telah terputus antara kamu sekalian dan telah berpisah, hilang apa-apa yang kamu perkirakan, kamu yakini bisa menolong kamu sekalian. Apakah itu tokohnya, apakah itu hartanya. Yang terakhir adalah alam akhirat. Alam akhirat adalah masa kehidupan di alam yang kekal dan kenikmatan surga atau kebedian neraka. Itulah alam akhirat. Sifatnya kekal. Seorang tidak mungkin memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai persoalan alam akhirat kecuali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pengetahuan tentang alam akhirat, tentang hal yang gaib itu hanya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mengetahuinya. Tidak bisa dengan kira-kira, tidak bisa dengan akal, tapi Al-Quran mengatakan bagaimana, hadis mengatakan bagaimana, karena memang tidak bisa dilihat pada saat ini. Bisanya, harusnya hanya diyakini. Ya. Maka alam akhirat ini bersifat kekal. Alam akhirat merupakan wadah, tempat yang pasti terrealisasi, baik itu berupa kenikmatan maupun kesusahan. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat jahat maupun bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka kalau kita lihat peta perjalanan yang sudah kita sampaikan tadi, yakni manusia perjalanan ke dunia ke akhirat, ya. Dunia kita anggap sudah habis, ya. Sudah kita jalani, lalu sakaratul maut. Setelah sakaratul maut kita meninggal dunia. Maka orang meskipun sudah sakit kritis, kalau hidup lagi itu namanya bukan sakaratul maut. Sakaratul maut itu kalau sudah kritis kemudian mati langsung, itu namanya tadi adalah sakaratul maut. Pokoknya menjelang mati. Kemudian alam barzah, kemudian yaumul qiyamah atau yaumul ba'ats. Setelah yaumul ba'ats dibangkitkan, kita dikumpulkan fi al-mahsyar. Dikumpulkan di mahsyar, di padang mahsyar, di mana dalam Al-Qur'an dikatakan padang yang sangat datar dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak ada naungan, tidak ada tebing, tidak ada pohon, putih bagikan kapas. Ya. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai ketentuan akan diberi naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah naungan dari arasy Allah. Naungannya hanya dari arasy Allah. Itu bagi orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Itu akan mendapatkan naungan. Ia bersolat berjamaah, ia meramaikan dengan kajian, ia peduli terhadap masjid. Itu ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa Allah akan menaunginya. Kemudian setelah itu yaumul hisab. Di mahsyar kita dihisab, ditimbang amalnya, dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ditimbang, lalu kita masuk ke as-sirat. Ya. As-sirat ini sebelum masuk as-sirat bisa ada yang masuk ke neraka, yakni orang-orang zalim, orang-orang kafir, sudah pasti. Kemudian ada yang masuk ke surga, yakni orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan yang belum kita lalui. Tinggal kita mempersiapkan. Ini belum kita lalui semuanya. Mempersiapkan semaksimal mungkin, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi yang sudah tua-tua seperti kita, umur 60, 63, 70, ya ini untuk persiapan sakaratul maut apa gitu loh. Sampai sini ya. Sudah siap-siap belum ya.
Ada satu syair untuk bahan renungan, yakni an-nafsu tabki 'ala dunya wa qad alimat annas salamata fiha tarku ma fiha. Banyak orang, jiwa atau orang lah gampangnya, menangisi dunia, padahal dia tahu bahwa keselamatan akhirat itu adalah meninggalkan dunia itu. Artinya maksudnya tidak berlebih-lebihan dalam dunia. Kita jangan menangisi dunia, akan tetapi menangisi bekal untuk akhirat itu apa. Sampai sudah 60 tahun tadi, jangan dunia terus yang ditangisi, tapi akhirat. Ya. Kalaulah kita sudah 60 tahun, 63 tahun, apalagi 70, jangan berpikir ya dunia ini priye, tapi akhiratnya priye. Gua anakku priye, ora usah dipikir, anak urusan Allah Subhanahu wa taala. Sing penting awake dhewe dipikir untuk akhiratnya. Ya, untuk akhiratnya. Anak didoakan, dibimbing, sudah, itu kewajiban kita. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qablal mauti yabniha. Kata syair ini, tidak ada tempat atau kampung bagi seseorang sesudah mati yang bisa ditempati kecuali seperti apa yang sudah dibangun ketika masih hidup, qoblal mati, qoblal maut. Jadi kita ingin surga apa ingin neraka, itu ya sekarang ini kita bangun. Kalau kita sekarang membangun surga, ya nanti akan hidup di surga. Kalau kita sekarang membangun neraka, ya nanti akan hidup di neraka. Fa in banaha bi khairi taba maskanuhu wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Apabila dia membangun dengan kebaikan, maka tempat tinggalnya nanti akan menjadi baik. Dan apabila dia membangun dengan suatu kejahatan, yakni yang dibangun adalah kejahatan, maka dia akan menyesal, ya, akan merugi dan menyesal. Amwaluna amwaluna lidzawil miras najma'uha wa dauruna la kharabud dahra nabniha. Harta-harta yang kita kumpulkan itu hanya untuk ahli waris. Sedangkan tempat tinggal kampung kita, kampung yang hancur yang kita bangun. Ya, artinya kalau semuanya untuk ahli waris, tidak berpikir dengan akhiratnya, maka berarti kita menghancurkan kampung yang akan kita tempati nanti. Kam min madaini fil afaqi qad buniyat amsat kharaban wa afnal maut ahluha. Jadi berapa banyak madain, berapa banyak kota-kota yang telah dibangun, ya, pada waktu yang lalu kemudian ditinggal mati oleh pembangunnya menjadi hancur. Berapa banyak orang yang membangun rumah kemudian ditinggalkan begitu saja. Ainal muluk allati kanat musallatatan hatta saqaha bika'sil maut saqiha. Berapa? Di mana para raja-raja yang sombong itu setelah mati tidak ada yang bisa menolongnya, yang akan memberikan minuman hanyalah kematian itu dengan sesuai dengan minuman apa yang disediakan. Wala tarkananna ila dunya fal maut la syakka yufniha wa yufniha yufnina wa yufniha. Jangan kamu terlalu condong kepada keduniaan. Fal maut, sedangkan kematian tidak diragukan lagi akan menghancurkan kita dan juga menghancurkan orang-orang yang sebelumnya atau seluruh manusia. Wa'mal lidari ghadan ridwanu khaziniha.
wal jaru ahmadu war rahman baniha. Berbuatlah untuk hari esok, untuk kehidupan esok, yakni untuk kehidupan akhirat, sesuai dengan ridha penjaganya, yakni penjaga dunia ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keridhaan Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kusuruha dhahabun wal misku tinatuha waz za'faran hasisu nabatin fiha. Istana-istana yang terbuat dari emas, yakni di surga, kemudian debunya dari minyak misik dan minyak za'faran, bau za'faran, rumput-rumputnya, itulah bangunan surga. Anharuha labanun musaffa wa min asalin wal khamrin yajri rahiqan fi majariha. Sungai-sungainya terdiri dari air susu yang jernih, yang murni, dari madu yang sudah disaring, dan juga minuman khamr yang tidak memabukkan, yang mengalir dari tempat alirannya. Wattairu tashdu alal aghsan akifatan tusabbihu jahran fi maghaniha. Dan burung-burungnya berkicau di atas dahannya dan mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan dengan suaranya. Faman yastarid dar fil firdaus ya'muruha biraqatin fi dhalamil laili yuhyiha. Siapa yang mau membeli tempat di surga Firdaus yang akan dibangunnya adalah dengan sholat di dalam malam yang gelap gulita. Itu bisa untuk memasukkan ke dalam surga Firdaus. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan, yakni supaya kita tidak hanya memikirkan investasi untuk masa tua kita, akan tetapi juga jangan lupa investasi untuk akhirat, itu amat sangat penting. Ya. Dengan apa? Dengan amal soleh yang banyak sekali yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, tapi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairum munzilin. Allahumma ighfir dhunubana kullaha tiqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. Allahumma arzuqna al-hidayah wal himayah wal qanaah wal zuhd wat taufiq lima tuhibbu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.